Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Insyaallah ta'ala fi hadhil munasabah nurid an nadrusa ma'akum jami'an fi darsi ilmi as-sarf, wal an sanadkhul fi wazni ifta'ala. Kita sekarang memasuki wazan baru, yaitu wazan ifta'ala, di mana wazan tersebut itu terdapat dua huruf tambahan, yaitu huruf yang pertama adalah hamzah, kemudian huruf yang kedua adalah huruf ta setelah faul fi'li. Nah, di sini kita akan belajar wazannya apa, kemudian mauzunnya apa, kemudian sighah bentuknya apa. Nah, wazan ifta'ala. Nah, kita akan contohkan kata kerja yang lain ketika kita mendapatkan wazan ifta'ala. Contohnya bagaimana? Misalnya ada kata kerja ibta'ada. Maka kata kerja ibta'ada, kalau kita melihat wazan, ya pasti huruf pertamanya itu kita harakati kasrah. Ibta'ada. Nah, ini kalau fi'lun salim atau fi'lun sahihun salimun. Nah, kemudian kita contohkan kata kerja yang lain di mana kata kerja tersebut ada harful illahnya, fi'lun mu'tal. Kalau ibta'ada berarti diambil dari kata kerja ba'uda, ditambahkan huruf hamzah di awalnya, kemudian ta setelah faul fi'li menjadi ibta'ada. Tetapi kalau kita contohkan fi'lun mu'tal, nah, bagaimana cara membacanya? Ya, di mana huruf terakhirnya itu adalah huruf illah. Kalau kita melihat wazan ifta'ala, berarti harusnya dibaca ish ta roya. Nah, tetapi karena di sini harful ilah itu ada perbedaan. Yang harusnya istaroya, tetapi ingat di situ bukan ya. Ishtara, ra, itu berarti alif. Maka cara membacanya adalah ishtara, bukan istaroya. Nah, diambil dari kata kerja syara. Syara yashri, ishtara yashtari. Nah, ini contoh ketika fi'lun mu'tal. Sighahnya apa? Nah, ini fi'lun madhi. Maka ketika kita mendapatkan 4 huruf, ini 4 huruf atau 5? Ada 5 huruf, maka itu cara membacanya adalah ifta'ala, ibta'ada, ishtara. Itu polanya. Ini kalau bentuknya fi'il madhi. Kita lanjutkan wazan yang kedua. Setelah ada fi'il madhi, berarti ada fi'il mudhari. Nah, yafta'ilu. Maka ibta'ada akan menjadi yabta'idu. Susunannya itu sama. Susunan harokatnya. Yabta'idu, yafta'ilu. Lalu kalau ishtara bagaimana? Nah, ishtara akan menjadi ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Nah, itu kurang titik yashtari, harusnya ada titik yashtari. Dan ini dinamakan fi'lun mudhari atau sighahnya fi'lun mudhari. Nah, kita lanjutkan wazan berikutnya, ada ifti'alan. Maka yabta'idu menjadi ibti'adan. Disamakan atau disesuaikan dengan polanya ifti'alan. Adapun yashtari maka menjadi ishtiraan. Yang tadinya
harful ilahnya itu tidak berharakat, maka dia berubah menjadi hamzah. Jadi bukan istaron, melainkan dimunculkan menjadi istiraan. Dan ini dinamakan masdar. Nah, lanjut wazan yang berikutnya mufta'alan. Berarti kalau ibta'ada menjadi mubta'adan. Sedangkan istiraan menjadi mushtaron. Mushtaron. Jadi bukan mustaroan tetapi mushtaron. Harful ilahnya itu tidak diharakati, mushtaron. Dan ini dinamakan masdar mim. Karena diawali huruf mim. Nah, kita lanjutkan wazan berikutnya adalah mufta'ilun. Dia menjadi mubta'idun. Mushtarin. Sighanya isim fa'il. Wa dzaka mufta'alun. Wa dzaka mubta'adun. Mushtaron. Isim fa'ilnya mushtaran. Istara yastari wa dzaka mushtaran. Fahuwa mushtarin. Nah, kita rubah lagi menjadi fi'il amr. Nah, fi'il amrnya bagaimana? Di sana wazannya adalah ifta'il. Maka ketika ibta'ada ya ibta'id. Nah, ketika ada harful ilah di akhirnya, maka harful ilahnya itu dihapuskan. Istara yastari menjadi istar. Istar atau istari? Nah, bukan istar, tetapi istari. Walaupun di situ kita lihat wazannya adalah ifta'il, harakat terakhirnya sukun. Tetapi di sini ketika fi'lun mu'tal itu dia berbeda dengan fi'lun sahih. Kalau fi'lun sahih maka harakat sukunnya akan jelas, terlihat. Tetapi kalau fi'lun mu'tal maka ketika dia fi'il amr, huruf ilah yang di akhir itu dihilangkan. Maka istara yastari menjadi ishtari. Ishtari. Ingat ya, ishtari bukan istar. Maka kalau kita menggunakan kata ya Muhammad ishtar, nah itu salah. Jadi harus ya Muhammad ishtari qalaman. Tetapi kalau mu'anats tinggal dipanjangkan ya Fatimah ishtari. Nah, ini bentuk fi'lul amri. Kita masuk yang berikutnya. Ada ifta'il. Wah, ini salah ya. Harusnya la tafta'il. Bukan ifta'il, la tafta'il. Begitu juga dengan fi'lun nahyi. Kata kerja larangan. Maka kalau fi'lun mu'tal, huruf akhirnya pun dihilangkan. Yang tadinya wazannya berbentuk la tafta'il, maka kalau fi'lun mu'tal, la tashtari, bukan la tashtar, tetapi la tashtari, la tabta'id. Nah, ini bentuk larangan. Nah, diingat lagi ya, ini salah wazan, harusnya la tafta'il. Nah, kemudian wazan berikutnya adalah mufta'alun. Maka ibta'ada menjadi mubta'adun. Mushtaran. Ini namanya isim makan. Dan yang terakhir mufta'alun sama mubta'adun mushtaran. Dan ini dinamakan isim zaman. Maka yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mencontohkan wazan ifta'ala menggunakan fi'lun mu'tal. Di sana ada sedikit perubahan, yaitu ketika fi'lun nahyi maka di akhirnya itu harus dihilangkan, dan juga ketika fi'lul amri itu harus dihilangkan, dan juga ketika isim fa'il mushtarin maka di sana
huruf akhirnya itu huruf ilahnya itu dihilangkan. Karena wazan ifta'ala itu bersifat qiyasiyun, artinya bisa dipolakan. Sama persis dengan polanya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk wazan ifta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dicontohkan untuk kata kerja yang lainnya. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an wa nas'alallah an yanfa'ana bihadzal alam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.